Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bahas satu ide yang menurut saya kuat banget. Gimana sih caranya nemuin keberanian pas lagi di tengah ketidakpastian atau ketakutan? Judul pembahasan kita kali ini adalah Orang Benar Tidak Takut Gelap. Dengerin deh, itu tuh bukan cuma pepatah biasa loh. Ini sebuah prinsip hidup yang benar-benar bisa ngubah cara kita lihat tantangan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih rahasia di baliknya. Nah, ini dia intinya. Pernyataan yang tegas banget ya kan? Bahkan dalam dua bahasa. Mungkin kedengerannya idealis banget atau mustahil lah buat kita. Tapi, gimana kalau ini tuh bukan sekedar kalimat motivasi? Gimana kalau ini adalah sebuah prinsip hidup yang ternyata bisa kita capai? Itulah yang mau kita gali lebih dalam hari ini. Oke, jadi waktu kita ngomongin gelap, apa sih maksudnya? Ini jelas bukan soal mati lampu ya. Dalam konteks ini gelap itu yaitu simbol. Simbol buat semua hal yang susah dalam hidup kita. Rasa takut, nggak pasti besok gimana, penderitaan, rasa nggak adil, masa depan yang burem, masalah yang ngehimpit, situasi yang rasanya di luar kendali kita. Kita semua pernah ngerasain ini kan? Pertanyaannya, kok bisa ada orang yang nggak takut sama semua ini? Nah, ini dia jawaban utamanya. Kuncinya adalah, orang benar itu nggak dikuasai rasa takut akan gelap karena terang Tuhan ada bareng mereka. Jadi ini bukan berarti gelapnya nggak ada ya. Gelap itu nyata, masalah itu nyata. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat yang menyertai mereka. Dan ini kan yang bikin penasaran, terang ini tuh gimana sih cara kerjanya di kehidupan nyata? Apa bentuknya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ternyata pilar pertama dari keberanian ini bukan soal seberapa kuat kita, tapi soal hubungan kita dengan sumber terang itu. Yuk kita lihat gimana hubungan ini bisa jadi fondasi yang kokoh banget buat ngelawan rasa takut. Nah, coba deh perhatiin ayat ini. Yang menarik banget tuh apa? Terangnya itu nggak langsung ngilangin gelapnya, tapi bercahaya di dalam kegelapan. Ini ide yang radikal banget loh. Artinya apa? Artinya, terang itu justru paling kelihatan, paling dibutuhin pas situasinya lagi susah-susahnya. Jadi kegelapan itu bukan tanda Tuhan nggak ada, tapi justru jadi panggung supaya terangnya bisa kelihatan. Terus prakteknya gimana sehari-hari? Orang benar di sini tuh bukan berarti manusia super yang nggak pernah sedih atau ragu ya. Bukan. Mereka itu orang-orang yang pas lagi di tengah badai, mereka memilih buat tetap jaga hubungan sama Tuhan. Dan karena hubungan inilah, respons mereka jadi beda. Pas situasi lagi gelap, mereka tetap punya harapan. Pas jalan di depan nggak jelas, mereka tetap berani melangkah maju. Dan pas ada ancaman, mereka pegangannya sama kepercayaan. Oke, kita lanjut ke pilar keberanian yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan soal hubungan kita ke atas sama Tuhan. Nah, yang kedua ini soal kondisi di dalam diri kita sendiri. Ternyata, keberanian kita di luar sana itu bergantung banget sama apa yang ada di dalam sini, yaitu hati yang bersih. Wah, ini perumpamaannya kuat banget ya. Bukan cuma nggak takut, tapi merasa aman seperti singa muda. Ini tuh gambaran rasa percaya diri yang muncul dari integritas. Dari saat omongan kita, pikiran kita, sama perbuatan kita itu nyambung, selaras. Kekuatan kayak gini bukan datang dari otot atau duit, tapi dari kesadaran kalau kita hidup bener. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi, ada orang yang hidupnya lari terus, padahal nggak ada yang ngejar. Kenapa? Karena ketakutan mereka itu lahir dari hati yang kacau, dari dosa yang disembunyiin, dari kebohongan. Makanya mereka selalu was-was, takut ketahuan. Mereka bersembunyi dalam gelap. Sebaliknya, orang benar itu aman kayak singa muda. Keberanian mereka lahir dari hati yang bersih. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Makanya mereka nggak takut sama gelap. Oke, sekarang kita sampai di bagian ketiga. Dan ini bakal mengubah cara kita memandang segalanya. Dari tadi kan kita ngomongin gimana caranya menghadapi gelap. Tapi gimana kalau gelap itu sendiri sebetulnya bukan musuh? Gimana kalau gelap itu justru panggung buat kita bersinar? Ini dia panggilannya. Kamu adalah terang dunia. Sebuah pernyataan yang revolusioner banget. Coba perhatiin. Nggak dibilang, lari dari dunia yang gelap. Tapi justru sebaliknya. Jadilah terang di dalamnya. Wah, ini mengubah segalanya. Kegelapan bukan lagi ancaman yang mesti dihindari, tapi malah jadi kesempatan. Coba pikirin deh, kapan sih lampu itu paling berguna? Ya pas lagi gelap gulita kan? Nah, sama aja kayak gitu. Iman kita, integritas kita, itu justru paling kelihatan, paling berdampak pas kita lagi di tengah situasi yang sulit, nggak adil, atau penuh tekanan. Orang benar itu sadar, momen-momen tergelap dalam hidup mereka itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu panggung utama di mana terang Tuhan bisa bersinar paling terang. Lewat mereka.
Oke, dari tadi kan kita ngomongin prinsipnya ya. Sekarang, biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya. Ada satu kisah yang pas banget buat jadi studi kasus kita. Daniel di Gua Singa. Ini bener-bener contoh sempurna teori ini dalam praktek. Yuk kita bedah ceritanya. Langkah pertama, ancamannya. Daniel dilempar ke gua singa yang gelap dan bahaya banget. Ini kegelapan dalam bentuk paling nyata. Langkah kedua, alasannya. Kenapa dia nggak takut? Karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hatinya bersih, nggak ada rasa bersalah yang bikin dia cemas. Nah, langkah ketiga, hasilnya. Tuhan melindunginya. Tapi lihat deh caranya bukan dengan ngilangin singa-singanya, tapi dengan bikin singa-singa itu nggak bisa apa-apa. Ini bukti nyata kalau kegelapan itu nggak punya kuasa atas orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bawa semua ini ke kehidupan kita masing-masing? Karena kan percuma ya tahu semua ini kalau nggak ada yang berubah. Jadi yuk kita pakai beberapa pertanyaan ini buat refleksi diri. Santai aja. Ini bukan buat ngejudge, tapi buat jadi undangan. Undangan untuk kita semua bisa bersinar. Pertanyaan pertama, apakah hidup saya selaras dengan apa yang benar dan lurus? Ini soal fondasi. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Ada nggak sih gap antara apa yang kita yakini sama apa yang kita lakuin setiap hari? Karena seringkali ketakutan itu numbuhnya di celah-celah itu. Lanjut, pertanyaan kedua. Adakah bagian dari hidup saya yang saya sembunyikan dalam gelap? Nah, ini langsung nyambung ke sumber ketakutan dari dalam. Ingat kan tadi perbandingan singa sama orang yang lari? Keberanian itu lahir dari transparansi. Coba tanya ke diri kita, ada nggak sih area di hidup saya yang saya tutup-tutupin, yang saya takut banget kalau sampai orang lain tahu? Dan yang terakhir, ini soal tujuan. Apakah saya menjadi terang di tempat di mana saya ditempatkan? Coba lihat situasi sulit kita sekarang. Mungkin di kerjaan yang bikin stres, di keluarga yang lagi ada masalah, atau di lingkungan yang rasanya negatif banget. Kita lihat itu sebagai kutukan, atau kita lihat itu sebagai panggung di mana kita justru dipanggil buat jadi terang. Jadi, kesimpulan dari semua ini apa? Intinya begini, hidup benar itu membuat kita berani menghadapi gelap, bukan lari darinya. Kegelapan dalam bentuk apapun, masalah, tekanan, ketidakpastian, itu pasti ada dalam hidup. Nggak bisa dihindari. Tapi poinnya adalah, hidup dalam kebenaran itu ngasih kita kekuatan. Bukan buat kabur, tapi buat berjalan tegak, nembus kegelapan itu, dengan yakin kalau terang selalu ada bareng kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah gelap akan datang, tapi ketika gelap itu datang, siapkah kita jadi terang di dalamnya?